Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita bersama teman-teman pondok pesantren se-Kabupaten Kediri. Ada 12 pondok pesantren yang hari ini mengikuti rapat koordinasi pondok pesantren se-Jawa Timur dalam rangka untuk mengembangkan pondok pesantren yang di wilayah Kabupaten Kediri khususnya. Kita bersama-sama dengan tim OPOP Provinsi Jawa Timur bergabung dalam program One Pesantren One Product. Ini menjadi pilot project Bu Khofifah sehingga ke depan pondok pesantren bisa mandiri dan berdaya saing. OPOP Jawa Timur, pesantren berdaya masyarakat sejahtera. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya kegiatan hari ini dapat dihadiri dalam keadaan sehat walafiat. Adapun tujuannya adalah setelah mengikuti kegiatan rakor ini, pondok pesantren yang sudah memiliki usaha agar dapat dikembangkan dan yang belum memiliki usaha diharapkan memulai usaha. Rakor dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 8 Juni 2022 di Hotel Haris, Jalan Bangka nomor 8 Surabaya. 4 peserta rakor diikuti oleh sekitar 110 orang, terdiri para pengurus pondok pesantren se-Jawa Timur. 5 narasumber yang pertama dari Kanwil Kementerian Agama yang hari ini diwakili Bapak Kabid Pontren. B. Tim Penguatan dan Pengembangan OPOP Jawa Timur. C. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. D. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. E. Direktur Bank Jatim. F. Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rafi 2 Malang. Ini karena MC-nya Grahadi, Mbak Yanti. Jadi saya harus membacakan sambutannya Pak Sekda. Jadi saya nggak berani menyambut dengan sambutan saya, tapi saya baca sambutannya Pak Sekda. Saya keliru nanti Mbak kalau saya ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Bapak Muhammad As'ad Anam. Yang saya hormati Sekjen OPOP Gus Gofirin, terima kasih koordinasinya kita selama ini. Yang saya hormati Pak Doni selaku Ketua Panitia dalam kegiatan malam hari ini. Yang saya hormati para kiai, pengurus pondok pesantren, Ustadz Utaza, para narasumber, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada 2 pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan paling dekat dengan masyarakat memiliki peranan penting mendidik masyarakat untuk mengetahui dan memahami ilmu agama. Peran tersebut saat ini terus berkembang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Di antaranya saat ini pesantren juga berperan penting dalam
melakukan pemberdayaan ekonomi umat, pesantren memiliki sumber daya yang potensial sehingga layak dijadikan pelopor pemberdayaan ekonomi umat. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi Pondok Pesantren se-Jawa Timur tahun 2022 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga niat baik dan usaha kita diberikan kelancaran dan kemudahan serta pengabdian kita menjadi amal ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Sekretaris Daerah Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT ditandatangani. Jadi Kepala Bidang PD Pontren yang insya Allah nanti akan membahas tentang pertemuan kita, yakni tentang rapat koordinasi Pondok Pesantren se-Jawa Timur dengan tema pemberdayaan dan pengembangan ekonomi menuju kemandirian pesantren dan kesejahteraan masyarakat. Saya tanya kepada yang hadir pada malam hari ini, kira-kira ada yang sudah mengenal OPOP itu apa? Oh iya, kan di sini dikasih undangan untuk ikut acara OPOP, masa nggak ngerti OPOP ya? Oke. Baik, nanti akan dibahas secara tuntas dan nanti panjenengan juga akan diajak ngobrol bareng dengan narasumber kita. Oleh karena itu langsung saja kami persilahkan kepada Abah Muhammad Asadul Anam, kami persilahkan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Karena di Jawa Timur ini yang terdata di kami ada 6.500 lebih pesantren yang sudah terdata. Sementara yang tidak terdata masih banyak. Mengapa demikian? Karena pesantren ini terus berkembang. Beberapa pesantren besar seperti Denanyar ini sudah berkembang menjadi berapa pesantren. Kemudian Tabak Beras sudah menjadi berapa pesantren. Romo Yai Jamaluddin yang punya pengajian Al-Hikam itu, seluruh putra-putrinya dibuatkan pesantren. Inilah yang menjadi perbedaan data. Penambahan pesantren baru di pesantren induk itu belum dicatatkan di Kementerian Agama. Zaki saya, Zaki. Ini mereknya Mahkota Raja. Ini panjenengan akan dibagi semua, nanti akan dapat semua kopi ini. Dan ini konkret, kenapa harus ada OPOP? Ya kan? Bukan sekedar OT-OT, ya pasti laris kalau di kantin gitu kan. Ya, tapi kita butuh yang seperti ini dan nanti brandnya adalah OPOP, ada logo OPOP-nya. Dan sekarang produk-produk yang semacam ini akan menjadi oleh-oleh Bu Gubernur ya. Jadi alhamdulillah Bu Gubernur itu karena santri, maka setiap kali ada tamu pulang pasti bawa berkat. Bawa goodie bag istilahnya. Nah, goodie bag itu sekarang sudah diisi dengan produk-produk dari pondok pesantren. Dan Biro Kesra ini lagi-lagi menjadi wasilah kita. Karena dengan Biro Kesra tepuk tangan untuk Biro Kesra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para bunyai, para masyayikh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, para Gus, para Ning, dan para pegiat UMKM di lingkungan pondok pesantren, para pegiat usaha mikro, dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam suasana yang luar biasa. Mudah-mudahan acara yang kita ikuti bersama ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bu Dr. Hajah Andromeda Komariah MM. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Baik, pada pagi hari ini saya didaulat untuk menyampaikan materi terkait dengan peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia, produk, pemasaran, dan pembiayaan usaha pada pondok pesantren. Nah, terkait dengan hal ini maka kami ada beberapa outline ya. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan ke arah program kita yang tentunya tadi semua itu merupakan suatu program penguatan hulu hilir, kami akan memulai dulu dari gambaran umum bagaimana regulasi apa yang saat ini menjadi penguat bagi berkembangnya pondok pesantren. Kemudian habis itu adalah kita akan melihat populasi KUKM, baik itu koperasi pondok pesantren maupun UKM. Kemudian habis itu kita akan melihat peluang dan tantangan yang dihadapi oleh para pondok pesantren ya, terutama dalam pengembangan ekonominya. Kemudian solusi apa yang kita tawarkan, dan yang terakhir adalah inovasi program yang digagas Jawa Timur, yaitu terkait dengan One Pesantren One Product. Nah, kemudian di situ kemudian kita lakukan kegiatan pendampingan bagaimana meningkatkan kualitas produknya. Bagaimana kemudian pesantren itu berperan penting juga bagi masyarakatnya dalam menciptakan peningkatan kualitasnya. Akhirnya kita melakukan kegiatan pendampingan itu, sehingga kemudian pondok pesantren ini akhirnya melakukan kegiatan pendampingan untuk peningkatan produksi, kemudian untuk peningkatan menyiapkan laporan keuangan yang berbasis aplikasi, kemudian untuk juga membantu pemasaran dan lain-lain. Khususnya bisa ustadznya, bisa siapapun di-hire secara profesional, silahkan. Nah, itulah kemudian konsep dari OPOP Jawa Timur, sehingga nanti Bapak Ibu yang hadir di sini di akhir pertemuan ini akan didaulat untuk menjadi peserta OPOP tahun 2023. Lalu kenapa ada acara ini? Ini adalah ospek. Ini adalah ospek. Saya berterima kasih Pak Doni dan seluruh jajaran teman-teman Kesra, karena baru tahun ini ada ospek OPOP. Kenapa kok saya materinya hampir sama dengan Bu Andro? Ya memang kami satu tim. Bu Andro itu ketua harian, saya sekjen, ketua umum kami Pak Sekda, pembina kami gubernur wakil gubernur. Jadi hampir selalu beririsan. Kalau belum, ini saya ceritakan. Kalau masih belum pernah bisnis, pesantren itu pasti berada di posisi paling bawah, startup. Cirinya adalah operasional kurang dari 2 tahun, bisnis skalanya mikro, dan omsetnya masih di bawah 300 juta per tahun. Tetapi sudah menjalankan bisnis telur asin. Lalu ikut OPOP. Begitu ikut OPOP, terinspirasi, saya harus buat batik. Akhirnya beliau batik sendiri dulu, bisa, lalu ngajarkan ke santrinya. Setelah bisa, dibuat batik dalam berbagai kreasi, mulai harga dari 50.000 sampai harga 5 juta satu lembarnya. Kemudian beliau buat launching fashion show berbahan batik yang itu buatan santri. Lalu dikasih merek batik Kepo.
Nanti videonya saya share. Ini batik kepo. Batik kepo ini adalah bukan ingin tahu. Kepo kan ingin tahu. Nah, kepo itu adalah kreasi pondok. Kepo. Nih, ayo, tangan di atas ya. Op. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nama saya butuh ahli masuk perwakilan dari Pondok Pesantren Rahmatullah Perumahan dari. Jadi pertama-tama ini mungkin yang digunakan di sini ada pondok yang sudah besar menengah ke atas dan juga pondok yang masih menengah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari Pondok Al-Khairat Gura, tepatnya dekat dengan Simpang 5 Bumul, Kediri. Yang saya tanyakan, saat ini keterangan dari OPOP kan sebuah produk yang dihasilkan oleh pesantren yang nanti dibantu dari segi bagaimana mengemas cantik, bagaimana pemasaran sampai ada opokman. Pertanyaan saya, bagaimana seandainya pondok pesantren tersebut yang dihasilkan berasal dari perikanan atau perkebunan? Kalau saya jadi dosen itu ibaratnya dapat 1, maka saya dari bisnis saya itu dapatnya 6. Tinggal nambahin 0 saja. Itu. Jadi gambarannya gitu. Makanya kalau saya dosen itu ya haruslah, karena kita memang pendidik. Saya ini dari awal memang suka ngajari orang. Itu sudah menjadi passion saya. Tapi jiwa dagang saya, jiwa wirausaha saya itu tidak bisa dihapusi juga. Makanya ternyata garis hidup saya sekarang ini ya jadi pendidik, jadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Saya di sana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Keahlian saya sesuai dengan NIDN saya, nomor induk dosen nasional saya di bidang akuntansi. Maka betul Ning Cita tadi katakan yang tersulit adalah tidak ada uangnya. Nah, saya ini bisa menghitung uangnya nggak ada. Saya hitung sampai muncul neraca lah baru kita seterusnya. Terus saya banyak berbisnis, diantaranya yang saya jalankan adalah di bidang landscape, pertamanan. Taman itu usaha yang selalu menguntungkan. Kenapa? Orang-orang kaya itu nggak mau nanem rumput sendiri, yang nanem kita. Rumput kita tanam bayar, nanti rumputnya tumbuh dipotongi bayar. Hasil potongannya jadi sampah, sampahnya suruh ngambil, yang ngambil dibayar. Sampahnya ditumpuk, ditimbun jadi kompos, komposnya dijual jadi uang. Ternyata bisnis landscape itu sangat bagus dan saya menjalankan itu. Salah satunya. Maka kita harus menghitung gurami dijual mentah dengan gurami dijual crispy itu lebih mendatangkan keuntungan lebih besar yang mana? Itu namanya value creation, penciptaan nilai. Kita harus bisa menciptakan nilai dari produk kita agar intinya mendatangkan keuntungan lebih. Kalau jual gurami paling satu orang belinya 1 kilo misalnya. Tapi kalau kita jual dalam bentuk sudah bumbuan, yang beli asalnya mau beli 1 kilo, beli 2 kilo. Nah, itu harus pinter-pinternya kita. Nah, di OPOP itu semua diajarkan. Bagaimana kita menciptakan nilai, bagaimana kita membaca peluang.